dalam keheningan yang anggun di balik tembok megah Kekaisaran Aldefere, lahirlah seorang putri berdarah bangsawan tinggi, Lady Elira Chalice. Ia adalah cucu tercinta dari Yang Mulia Duke Valemar Chalice, penasihat agung yang disegani seantero negeri. Namun di balik gelar dan kemegahan, Elira tumbuh dalam kesepian dan kehinaan. Ibundanya telah lama dipanggil Sang Pencipta. Ayah kandungnya, Marquis Chalice, pria yang lebih mencintai kekuasaan ketimbang darah dagingnya sendiri, memandang Elira seolah ia noda dalam silsilah keluarga. Sementara ibu tirinya, Lady Saravina, wanita berlidah manis namun berhati tajam, menjadikan Elira tak lebih dari pelayan tanpa hak di dalam istana sendiri. Hari-harinya dihabiskan dalam diam. Tutur katanya lembut, geraknya anggun, namun matanya menyimpan luka yang tak terucapkan. Satu-satunya tangan yang merengkuhnya adalah sang kakek Duke Valemar, sosok bijak yang tak pernah lelah membisikkan. Darah bangsawan sejati bukan diukur dari pujian, melainkan dari keberanian menanggung kehinaan dengan kepala tegak. Cucuku. Namun, takdir berbicara lain. Ketika Duke Valemar wafat, bayang-bayang mulai menggerogoti langkah Elira. Tak ada lagi yang melindunginya dari cengkeraman ayahnya, dari ejekan ibu tirinya, dari dunia istana yang dingin dan penuh topeng. Namun, Elira tak tahu, di balik kehancuran itu, tersembunyi sebuah warisan yang akan mengguncang singgasana. Karena bahkan bunga yang diinjak akan bangkit ketika tiba musimnya. Angin dingin berhembus melewati jendela kaca patri Istana Chalice. Di dalam aula megah, keluarga bangsawan berkumpul dalam senyap yang tegang. Hari itu, hari pembacaan warisan Yang Mulia Duke Valemar Chalice. Di barisan depan, berdiri Marquis Chalice dengan sorot mata dingin. Di sampingnya, Lady Saravina duduk anggun namun sinis. Bibirnya terangkat menahan tawa. Para tamu undangan, para bangsawan, pangeran kecil, hingga selir-selir kerajaan menyaksikan dengan penuh harap dan rasa ingin tahu. Di sudut paling pinggir, berdirilah seorang gadis muda dalam balutan gaun sederhana berwarna biru lembut, Lady Elira Chalice. Tak ada yang menoleh padanya, seolah kehadirannya hanya bayang-bayang yang tak layak dipandang. Namun, di balik wajah teduh dan tatapan tunduknya, jantung Elira berdegup tak karuan. Ia kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya, kakeknya, Sang Duke, dan kini ia berdiri di tengah keluarga yang selalu memandangnya rendah. Dengan ini, aku bacakan wasiat terakhir Yang Mulia Duke Valemar Chalice. Suara pelayan tua bergema. Satu persatu, nama-nama disebut. Lord Leonhard Chalice menerima sebidang tanah seluas mata memandang dan gelar baru. Lady Celestria Chalice menerima permata safir keluarga dan rumah. Bangsawan di ibu kota. Sorak-sorai kecil terdengar. Senyuman terbit di wajah para pewaris. Lalu, untuk cucuku yang ketiga, Lady Elira Chalice. Yang Mulia mewariskan gubuk tua di pegunungan Fenmore. Hening. Hening. Kemudian tawa pecah, pelan namun tajam. Bisik-bisik menusuk udara. Hanya gubuk tua benar-benar tak dianggap. Lady Saravina menutup mulut anggun sambil tersenyum geli. Marquis Chalice bahkan tak menoleh. Di tengah ejekan itu, Elira menggigit bibirnya. Matanya merunduk. Namun suaranya meski lirih tetap tegar. Aku menerima dengan sepenuh hati. Terima kasih, kakek. Air mata hampir menitik, namun ia menahan segalanya. Ia tahu, tak ada yang akan membelanya, tak ada yang peduli. Tapi jauh di lubuk hatinya, Elira berbisik pelan. Aku tidak akan selamanya menjadi bayang-bayang. Suatu hari mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan hari itu, benih kebangkitan mulai tumbuh di dalam dirinya pelan, namun tak terhentikan. Angin musim gugur menerpa wajah Lady Elira Chalice saat kudanya berhenti di kaki pegunungan Fenmore. Di hadapannya berdiri sebuah gubuk tua reot, kayunya lapuk, atapnya hampir runtuh, warisan yang membuat seluruh bangsawan menertawakannya. Namun, Elira menatapnya dengan mata tenang. Kakek tak mungkin memberiku ini tanpa alasan, bisiknya pelan, menahan isak yang nyaris pecah. Ia melangkah masuk, debu menari di udara,
lantai berderit di setiap pijakan. Namun, ketika jemarinya menyentuh ukiran aneh di tiang kayu, sesuatu terjadi. Sebuah retakan kecil membuka jalur ke bawah tanah. Dengan jantung berdebar, Elira menyalakan obor tua. Tangga batu membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Dingin, sunyi, namun penuh keajaiban. Di dalam sana, berdiri rak-rak kayu tua berisi kitab kuno, gulungan peta, dan tumpukan dokumen yang sudah berusia ratusan tahun. Di tengah ruangan, sebuah peti perak berhias lambang Chalice tergeletak. Dengan tangan gemetar, Elira membukanya. Ia menemukan, pertama, perpustakaan kecil berisi catatan kerajaan yang hilang dari sejarah. Kedua, peta Fenmore, peta tambang emas, jalur perdagangan tersembunyi, dan sumber daya yang sanggup menggerakkan perekonomian kekaisaran. Ketiga, dan di bawah tumpukan itu sehelai kontrak tertulis dengan lambang Kekaisaran Aldefer dan tanda tangan kaisar pendiri. Matanya membelalak, tangannya bergetar. Apa ini? Dalam kontrak itu tertulis jelas bahwa tanah Fenmore dan segala kekayaan di dalamnya sepenuhnya milik garis keturunan Chalice, dan pewaris sah yang berhak menguasainya adalah keturunan langsung dari Duke Valemar, yaitu Elira sendiri. Air matanya jatuh tak tertahan, bukan karena harta, tapi karena selama ini kebenaran dikubur demi ambisi ayah dan ibu tirinya. Kakek, bisiknya Pilu, ini sebabnya kau memberiku gubuk ini. Ini bukan hukuman, ini adalah kunci. Kunci untuk menulis takdirku sendiri. Malam itu, Elira duduk di lantai batu, diterangi cahaya lilin kuning, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan air mata mengalir. Namun di dalam dadanya, sebuah kekuatan baru perlahan menyala. Ia bukan lagi Lady Elira Chalice, si bayang-bayang. Ia adalah pewaris sah kekuatan yang bisa mengguncang singgasana kekaisaran. Hari-hari berlalu di pegunungan Fenmore, jauh dari istana yang mewah, namun penuh dusta. Lady Elira Chalice menjelma menjadi sosok yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Setiap pagi, ia membaca katitan-katitan tua yang ditinggalkan Duke Valemar tentang strategi perang, diplomasi, dan kekuatan tersembunyi kekaisaran. Setiap malam, ia mempelajari pita-pita kuno dan menulis surat rahasia kepada para kesatria tua yang dahulu setia pada sang Duke. Tak ada yang tahu bahwa di balik kabut pegunungan, seorang putri terbuang tengah membangun kekuatan yang akan mengubah nasib kerajaan. Ia menemukan bahwa ayahnya, Marquis Chalice, bersama Lady Serafina, selama ini memperdagangkan jalur rahasia tambang emas Fenmore kepada musuh perbatasan. Bukan hanya pengkhianatan keluarga, tapi juga pengkhianatan terhadap kaisar dan seluruh rakyat Aldefere. Air mata menetes di pipi Elira malam itu, jatuh di atas peta lusuh. Mereka bukan sekadar membuangku, mereka mengkhianati negeri ini. Tangannya mengepal, pandangannya tajam. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia menulis surat dengan tangan sendiri, dalam tulisan tangan bangsawan yang tegas, kepada para penjaga Fenmore. Aku, Lady Elira Chalice, atas nama darah Valemar, memanggil kalian kembali. Bukan demi tahta, tapi demi kehormatan yang telah diinjak. Surat itu dikirim lewat jalur rahasia, tak butuh waktu lama. Satu persatu, para satria tua dan penjaga yang pernah berjuang bersama Duke Valemar datang berlutut di hadapannya. Atas nama yang mulia Duke Valemar, kami bersumpah setia padamu, Lady Elira. Mereka membangun kembali benteng kecil, memperbaiki jalur perdagangan yang tersembunyi, bahkan mulai mengumpulkan pasukan kecil yang setia dari seorang putri yang diremehkan. Elira kini menjadi pemimpin bayangan, seorang wanita muda yang menyimpan amarah diam, namun penuh keyakinan. Di dalam dirinya, ia berjanji, aku tidak akan merebut apapun untuk diriku, tapi aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, demi kebenaran dan demi mereka yang telah dikhianati. Dan di balik awan kelabu Fenmore, seorang putri yang terlupakan telah lahir kembali. Langit kekaisaran Aldefer gelap oleh asap perang, pemberontakan yang selama ini dipicu oleh perdagangan gelap Marquis Chalice telah meletus
Di perbatasan utara, Kekaisaran Limbung, pasukan utama tak sanggup menahan serangan. Di tengah kegentingan itu, Istana Kekaisaran memanggil seluruh bangsawan terkemuka, termasuk Marquis Kailis dan Lady Serafina, yang berdiri di sisi kaisar, berpura-pura setia sambil menyembunyikan kejahatan mereka. Tak seorang pun memikirkan Elira, tak seorang pun membayangkan bahwa saat kehancuran melanda, putri yang mereka henela yang akan berdiri di garis depan. Hari itu, di medan perang yang basah oleh hujan dan darah, Lady Elira Kailis muncul. Ia menunggang kuda putih, mengenakan jubah biru perak berhias lambang Caeli Sanggun. Gagah, namun tetap dengan sorot mata penuh luka yang telah berubah menjadi ketegasan. Di belakangnya, ratusan pasukan bayangan Fenmore bersenjata lengkap. Para satria tua yang dulu setia pada Duke Valemar kini mengangkat pedang untuk Elira, sang pewaris sejati. Gemetar para prajurit kekaisaran yang tersisa, tak percaya mata mereka menatap putri yang dulunya hanya bayang-bayang, kini berdiri sebagai pemimpin sejati. Dalam denting pedang dan penji-penji yang berkibar, Elira memimpin serangan. Suara lantangnya bergema. Hari ini bukan hari kehancuran kita. Hari ini adalah hari di mana kita berdiri, bukan demi mahkota, tapi demi kehormatan yang nyaris hilang. Pasukan musuh diluluh lantakan. Kemenangan yang tak pernah dibayangkan menjadi nyata di bawah komando Lady Elira. Beberapa hari kemudian, di Istana Kekaisaran, Elira melangkah masuk di hadapan yang mulia kaisar. Langkahnya anggun, namun tak tergoyahkan. Di depan tahta, ia meletakkan dokumen kuno kontrak kaisar pendiri yang membuktikan siapa dirinya. Dengan segenap hormat, aku hadir bukan menuntut tahta, melainkan kebenaran. Aku, Lady Elira Calis, cucu sah dari Duke Valemar, pewaris tunggal Fenmore, pelindung garis leluhur yang telah dinodai oleh pengkhianatan. Marquis Kailis dan Lady Serafina memucat. Bisik-bisik memenuhi aula. Tak ada yang menduga bahwa gadis yang dulu mereka remehkan kini berdiri lebih tinggi dari siapapun. Kaisar bangkit perlahan, suaranya berat namun penuh penghormatan. Atas namaku dan atas nama Kekaisaran Aldevere, aku anugerahkan padamu gelar Her Grace, Duchess Elira Kailis, pelindung Fenmore, penyelamat kekaisaran. Seluruh hadirin menunduk, bahkan mereka yang dulu mencemooh, kini bersujud. Dan Elira, dengan mata yang berkaca-kaca, tersenyum tipis. Ia tak pernah menginginkan mahkota. Yang ia inginkan hanyalah kehormatan dan kebenaran, warisan sejati yang lebih mulia dari emas dan permata. Langit Fenmore merekah dalam semburat jingga. Angin gunung berhembus pelan, membawa harum bunga liar yang tumbuh di sekitar benteng Kailis, tempat di mana segalanya berawal. Dan segalanya kini kembali. Di atas balkon marmer, berdiri seorang wanita muda dengan jubah biru perak, rambut hitam legam diterpa angin pagi. Dialah Her Grace, Duchess Elira Kailis putri yang dulu dicemooh, kini menjadi legenda hidup yang dihormati seantero Aldevere. Pandangan Elira menatap jauh ke hamparan pegunungan. Di dalam hatinya, segalanya masih terasa tak nyata. Ia teringat tawa penghinaan di aula warisan. Teringat malam-malam penuh kesendirian, saat ia tak memiliki apa-apa selain luka dan kenangan akan Duke Valemar. Teringat saat ia berdiri seorang diri, lalu perlahan bangkit, bukan dengan pedang, melainkan dengan keberanian dan kehormatan. Air mata bening jatuh perlahan di pipinya, namun ia tersenyum. Pada akhirnya, bukan mahkota, bukan permata, bukan tanah yang membentuk siapa aku, tapi kebenaran yang tak pernah pudar, dan kehormatan yang tak bisa dibeli. Ia melangkah pelan menuju ruang singgasana kecilnya, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani. Ia tahu, banyak luka yang harus disembuhkan, banyak jiwa yang harus dipulihkan, dan banyak keadilan yang harus ditegakkan. Dan demikianlah, putri yang dahulu terlupakan, kini hidup dalam cerita rakyat, disanjung bukan karena darah bangsawannya, tetapi karena keberanian hatinya. Sebuah warisan yang tak tertulis dalam buku sejarah, namun akan selalu hidup dalam bisik-bisik generasi mendatang. Ia yang pernah diremehkan adalah ia yang akhirnya menyelamatkan negeri ini tamat.